Sidi Batlolone masih bersama Anda di Kompas Siang. Saudara, gencatan senjata Iran dan Israel yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berjalan. Namun banyak pihak masih meragukan kesepakatan gencatan senjata tersebut bisa bertahan untuk membawa perdamaian di Timur Tengah. Gencatan senjata Iran dan Israel yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berjalan. Namun banyak pihak masih meragukan kesepakatan gencatan senjata tersebut bisa bertahan untuk membawa perdamaian di Timur Tengah. Sebagian warga yang mengikuti unjuk rasa anti perang di Paris, Prancis menyatakan kesepakatan gencatan senjata Iran-Israel hanya strategi mengulur waktu untuk mengisi ulang persenjataan mereka. Ils ont parlé sur cessez-le-feu. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire quoi. Ça veut dire cessez-le-feu en train de recharger. On a lu l'histoire. On n'est pas con. Sementara pengamat menilai kesepakatan gencatan senjata merupakan bagian awal menuju perundingan damai. Untuk menuju ke sana, kedua pihak pasti akan berusaha untuk meningkatkan posisi tawar mereka, sehingga peningkatan eskalasi masih mungkin terjadi. Dalam politik, sebelum perundingan damai itu ada eskalasi menuju deeskalasi. Oke. Gitu ya. Jadi, kita sekarang masih ceasefire, gitu kan, tapi belum ada perundingan. Nah, untuk sampai ke meja perundingan ini berarti masih akan ada upaya untuk saling meningkatkan posisi tawar. Nah, dalam rangka meningkatkan posisi tawar ini kemudian ya gimana caranya menunjukkan bahwa mereka ada di posisi yang lebih atas, mereka menunjukkan bahwa siapa yang lebih kuat dengan menunjukkan agresi. Isu nuklir Iran adalah alasan utama Israel dan Amerika menyerang Iran. Setelah Amerika mengklaim berhasil membom 3 situs nuklir Iran, Presiden Amerika Donald Trump memastikan bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir lagi. Trump juga akan bertemu dengan delegasi Iran pekan depan untuk membuat kesepakatan. Kepala Badan Intelijen Israel menyebut selama masa gencatan senjata, pihaknya akan terus mengawasi apa yang akan dilakukan Iran. על כל הפרויקטים שיש באיראן, שאותם אנחנו מכירים בצורה המעמיקה ביותר. ואנחנו נהיה שם, כמו שהיינו שם עד עכשיו. Di sisi lain, Parlemen Iran menegaskan program nuklir damai Iran akan kembali berjalan. Iran akan menangguhkan kerjasamanya dengan Badan Tenaga Atom Internasional hingga lembaga itu bisa menjamin keamanan fasilitas nuklir Iran. بهراج گذاشت و به همین دلیل سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت. Di sisi lain, saat audiensi umum, Paus Leo ke-14 mendesak pihak-pihak yang bertikai dalam perang Israel-Iran untuk menolak logika intimidasi dan balas dendam. Ia mendesak pemimpin dunia agar memilih jalur dialog dan diplomasi untuk mencapai perdamaian. Saat audiensi, Paus Leo ke-14 menyatakan solidaritas dengan para korban serangan di sebuah gereja Ortodoks Yunani di Damaskus, Suriah. Paus Leo juga mendesak masyarakat internasional untuk terus mendukung rekonsiliasi Suriah. Domenica scorsa è stato compiuto un vile attentato terroristico contro la comunità greco-ortodossa nella chiesa di Mar Elias a Damasco. Affidiamo le vittime alla misericordia di Dio ed eleviamo le nostre preghiere per i feriti e i familiari. Ai cristiani del Medio Oriente dico, vi sono vicino, tutta la Chiesa vi è vicina. Questo tragico avvenimento richiama la profonda fragilità che ancora segna la Siria dopo anni di conflitti e di instabilità. È quindi fondamentale che la comunità internazionale non distolga lo sguardo da questo Paese, ma continui a offrirgli sostegno attraverso gesti di solidarietà. Di dalam negeri, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bilang, dalam waktu dekat DPR akan berdialog dengan Presiden Prabowo untuk membahas sikap pemerintah atas konflik Iran dan Israel. DPR ingin memberi masukan serta mendengar pandangan pemerintah dalam konflik ini.
Hingga kini Prabowo belum menyatakan secara resmi sikap Indonesia atas konflik Iran-Israel. Dalam waktu dekat, pimpinan Komisi 1 akan melakukan dialog dengan Presiden dalam rangka memberikan masukan, kemudian juga mendengar pandangan pemerintah tentang bagaimana nanti sikap dari pemerintah terhadap konflik Iran dan Israel. Demikian. Dalam perang Iran dan Israel, Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan situs nuklir Iran melalui serangan udara yang dilancarkan 22 Juni lalu. Namun banyak laporan intelijen yang menyebut fasilitas nuklir Iran masih kokoh dan hanya mengalami kerusakan ringan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sudah lebih dari 50% dari total 97 WNI yang berhasil dievakuasi menuju Azerbaijan tiba di tanah air. Kamis sore dan 6 WNI dari Iran juga sudah tiba di Indonesia dengan selamat. Total ada sebanyak 13 WNI yang dipulangkan. Sebanyak 70 WNI kurang lebih telah tiba di tanah air selama 3 hari proses pemulangan dari Baku, Azerbaijan. Pada hari ketiga, sebanyak 2 kloter pada penerbangan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan 17.30 tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Kamis sore. Sejumlah WNI menyampaikan rasa syukurnya sudah tiba di tanah air. Jakartanya naik Garuda itu masih tersendat, masih stuck di sana. Itu sekitar 24 teman kita yang stuck di sana. Nunggu informasi penerbangan dari Qatar sendiri. Cuman udah di-handle sama Qatar, jadi hotelnya pun udah di-handle sama mereka, sama Qatar Airways. Informasi lain, saudara, belajar dari embargo alutsista di masa lalu, pemerintah akhirnya memprioritaskan membangun alutsista di dalam negeri sebagai langkah prioritas mengisi keterbatasan jumlah alutsista. PT Dahana sebagai perusahaan spesialis bahan peledak dan PT PAL sebagai perusahaan pembuat kapal menjadi contoh keseriusan BUMN dalam membangun kemandirian alutsista. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Denny Yosua di PT PAL Surabaya, Jawa Timur. Kami mendapatkan kesempatan istimewa untuk meliput selama 2 hari industri pertahanan di dalam negeri. Yang pertama, kami datang ke Dahana, di mana PT Dahana merupakan BUMN spesialis bahan peledak. Dan hari ini kami berkunjung ke Surabaya untuk melihat langsung bagaimana industri perkapalan, khususnya BUMN PT PAL. Kami melihat bagaimana kemajuannya begitu luar biasa, pembangunan kemampuan kekuatan alutsista sudah sejalan dengan yang pemerintah inginkan. Untuk mengetahui terkait dengan sejauh mana komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian alutsista, saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri layar kaca sudah ada Karo Infohan Kemenhan, yaitu dengan Brigjen TNI Frega Wenas Inkrewang. Selamat siang Pak Karo, apa kabar? Siang, gimana kabar Mas Jona? Baik Pak Karo. Pak Karo, kita sudah berkunjung ke 2 tempat, kita melihat kemandirian alutsista sudah begitu baik, dan contohnya tadi kita sudah melihat di PT PAL dari pembangunan Frigat Merah Putih dan juga persiapan pembangunan khususnya dari kapal selam sendiri. Pak Karo sendiri melihat komitmen pemerintah sebenarnya sudah jauh mana? Ya, jadi bicara komitmen pemerintah ya, memang sesuai dengan visi Presiden Prabowo dan juga Pak Menhan Syafri Samsudin. Kita ingin menguatkan postur pertahanan, di mana salah satunya peran modernisasi itu juga penting, produksi alutsista. Memang selama ini kan kita, teknologi yang belum kita miliki kita bersandar kepada luar. Namun, kalau melihat dengan perkembangan yang ada, apalagi kita punya sejarah di masa lampau, di mana pada saat itu ada embargo yang memang membatasi kita, walaupun kita punya resources untuk membeli, tapi akses untuk mendapatkan alutsista itu tidak dibuka. Oleh karena itu kemandirian untuk industri pertahanan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah yang dijaga dari komitmen sejak Pak Presiden menjabat sebagai Menhan, sekarang dilanjutkan. Bisa dilihat kemarin kita ke PT Dahana dan hari ini kita ke PT PAL, bagaimana teknologi-teknologi yang maju dikerjasamakan dengan negara mitra, dan bahkan dalam konteks Frigate Merah Putih, ini menjadi salah satu proyek strategis juga yang dikerjakan oleh PT PAL dengan mitra strategis dari negara lain yang memang kita berupaya untuk mempelajari proses transfer teknologi dan juga mengirimkan SDM-SDM terbaik sehingga pada saat mereka kembali bisa untuk mengaplikasikan dan bahkan nantinya harapannya di 2045 ada kemandirian yang lebih tinggi di situ. Nah, tentunya untuk bisa mewujudkan ini bukan hanya dari Kementerian Pertahanan sendiri yang memang sebagai pembuat kebijakan
untuk menerjemahkan visi dari Presiden Prabowo. Tapi kita juga butuh komitmen dari industri pertahanan strategis. Nah, seringkali industri pertahanan strategis fokus kepada orientasi profit. Nah, sehingga di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Safri, kita berupaya untuk menyelaraskan bahwa industri pertahanan strategis seperti PT PAL, Dahana, dan beberapa industri pertahanan strategis lainnya itu adalah juga pejuang kedaulatan. Walaupun mungkin tidak terlihat, karena apa yang diproduksi itu digunakan oleh penjaga kedaulatan TNI. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Karu. Terima kasih juga atas kesempatan bisa membawa kami melihat selama 2 hari ini, khususnya industri pertahanan di dalam negeri. Begitu luar biasa, kata kunci adalah komitmen untuk terus membangun, khususnya peningkatan TKDN. Betul. Ya. Terima kasih banyak waktunya. Demikian wawancara saya dengan Karo Infoan Kemenhan, Brigjen Friga Singkriwang, dan kalau kita melihat terkait dengan pembangunan yang ada, kata kunci adalah komitmen dan pembangunan yang ada. TKDN adalah hal yang mutlak, sehingga adanya kemandirian ini diharapkan 5-10 tahun lagi kita bisa benar-benar mandiri dalam rangka membangun alutsista. Jona Munangan, Denny Yosua, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.